Mas Gibran nggak punya partai itu. Jadi mungkin Wiranto mau kasih celah-celah lah. MK baru saja memutuskan kalau kerusuhan terjadi di media sosial itu nggak bisa dihukum kalau saya nggak salah. Jadi maksudnya saut-sautannya di media sosial gitu kayak seperti terjadi sekarang nih kan, saut-sautannya kan terjadi di media sosial. Pak Setioso, Ketua Ormas, Hercules ya? Setioso, Hercules, Pak Gatot, ya saut-sautan di media sosial, nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita masih ngomongin tentang idenya Purnawirawan mengusulkan kepada MPR untuk mengganti wakil presiden. Nah, itu rame nih, sampai ada saut-sautan antara Purnawirawan dengan Ketua Ormas. Tapi itu ntar aja lah dibahasnya. Bang Sutradara nggak minta saya bahas itu. Tapi tanggapan-tanggapan dari berbagai pihak banyak. Saya mau mulai dulu dari tanggapannya Pak Wiranto bukan mewakili ya, setelah berbincang dengan Pak Prabowo Subianto, Presiden. Penasihat Presiden ini menurut saya malah ngasih tahu caranya. Maksudin Gibran gimana. Jadi dia bilang begini, ini kalau nggak salah ya, ini mohon maaf nih Pak Wiranto kalau salah. Dia bilang begini, Presiden Prabowo menyadari bahwa dirinya punya wewenang terbatas. Nah, terus dia sambung, negara kita menganut sistem trias politika, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, itu diajarin tuh sama Pak Wiranto. Jadi kalau mau mewakilkan wapres, lewat legislatif, jadi lewat DPR, gitu katanya. Nah, di legislatif, saya ulang lagi, Mas Gibran nggak punya partai itu. Jadi mungkin Wiranto mau kasih celah-celah lah. Situlah caranya. Nah, terus tanggapan-tanggapan nih, ya. Tanggapan Golkar, PDIP, dan P3 misalnya. Golkar bilang kalau tentang memakzulkan itu ada mekanisme pergantian yang diatur dalam pasal 7 dan 8 Undang-Undang Dasar 45. Kalau kata PDIP, usulan Purnawirawan itu harus ditanggapi serius oleh Presiden karena itu Purnawirawan yang bukan kelas abal-abal. Kata Ketua Bidang Kehormatan DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Komarudin Watubun. P3, Roma Hurmuzi alias Bung Romi, Ketua Majelis Pertimbangan DPP Partai Persatuan Pembangunan mengatakan Purnawirawan TNI memiliki hak untuk menyampaikan pandangannya ihwal permintaan penggantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Namun, kata Romi, dalam sistem tata negara ada prosedur yang harus ditaati. Tentu mekanisme ketatanegaraan juga memiliki prosedurnya sendiri. Sebagai usulan kita hargai. Tapi kemudian, ini mau saya bahas perjalanannya. PKS, kader Partai Keadilan Sejahtera Mulyanto mendukung tuntutan Forum Purnawirawan TNI. Ada 8 tuntutan kata dia. Kita mendukung 8 tuntutan ini. Kalau lu guys mau nambahin atau gimana? Wah. Nah, tapi tentu saja ada sebab, ada akibat. Kan salah satu jenderal bahkan menurut saya yang terpenting yang tanda tangan itu kan Pak Tri Sutrisno, wakil presiden kita. Saya nggak tahu apakah ini berkaitan atau berhubungan ataukah tidak berkaitan tidak berhubungan. Kalau dikatakan tidak berkaitan tidak berhubungan, waktunya deketan, ya. Kalau waktunya LDRan mah masih kita bisa analisa lebih lanjut. Tapi ini waktunya deketan antara kejadian tanda tangannya Pak Tri Sutrisno, tanda tangannya Pak Tri Sutrisno dengan mutasi anak Tri Sutrisno. Wah. Jadi Panglima TNI Jenderal Agus Subianto ini dari Tempo ya.
Keputusan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto memutasi anak Trisno, Letnan Jenderal Kunto Arifibowo menuai sorotan publik. Posisi Kunto digeser dari Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1 menjadi staf khusus Kepala Staf Angkatan Darat. Wah, mutasi Kunto dapat dikatakan beraroma politis yang kuat. Wah, ini kata Tempo nulisnya begitu. Nah, ini juga menarik nih. Kalau menurut teman-teman gimana? Kalau menurut saya mungkin ada kaitannya. Jadi Panglima tentunya tidak langsung atau tidak ingin lah ya menegur langsung Trisno. Tapi karena yang menjadi pusat perhatian masyarakat adalah tanda tangan Pak Trisno, maka anaknya yang dikejar gitu. Jadi wajar kalau kemudian perspektif publik gara-gara bapaknya tanda tangan usulan pemakzulan, anaknya Trisno juga harus kehilangan jabatan. Ya, di ranah publik banyak yang mengatakan bahwa ya kan panglimanya masih orangnya Jokowi, jadi pasti akan melindungi Gibran gitu. Kalau saya sih nggak mau masuk ke ranah itu atau tidak ya, tapi memang Pak Jokowi kan sempat nih saya share di akun TikTok saya tuh, Henry Satrio 23. Pak Jokowi ini canggih pada saat memilih calon presiden yang dia dukung. Kan dia dukungnya Prabowo Subianto. Coba teman-teman, Kapolri kita Listio Sigit Prabowo. Wah, Panglima TNI Agus Subianto. Jadi kalau Kapolri dan Panglima nama belakangnya disatukan, Prabowo Subianto, presiden kita. Canggih Pak Jokowi itu kalau mau milih dukungan tuh pilih dulu yang tepat. Nah, sampai hari ini kan Kapolri sama Panglima masih tetap setia melayani Pak Prabowo sebagai presiden. Jadi ya kalau kemudian didesas-desuskan bahwa ini ada kaitannya ya nggak apa-apa juga. Tapi kan saya yakin namanya prajurit pasti menerima apa putusan atasan kan, pasti menerima keputusan dari komandannya. Saya yakin sih Mas Kunto Arifibowo pasti tidak akan berkomentar lebih jauh. Tapi justru yang menarik kan sudah beredar lah di media massa itu antara salah satu ketua salah satu ormas dengan Purnawirawan TNI, dengan Pak Sutioso, kemudian dengan Gatot Nurmantio. Yang saya ingin garis bawahi begini teman-teman, perbincangan diskusi dalam sebuah demokrasi sih baik-baik aja, nggak masalah. Apalagi kalau kemudian perbincangan dan diskusi itu disertai dengan sebuah pemikiran-pemikiran yang terbuka. Jadi ya silakan saja bersaut-sautan. Apalagi, nah ini menarik nih, ini sayangnya nggak ditulis nih sama Pak Sutradara nih. MK baru saja memutuskan kalau kerusuhan terjadi di media sosial itu nggak bisa dihukum kalau saya nggak salah. Jadi maksudnya saut-sautannya di media sosial gitu kayak seperti terjadi sekarang nih kan, saut-sautannya kan terjadi di media sosial. Pak Sutioso, Ketua Ormas, Hercules ya? Iya. Sutioso, Hercules, Pak Gatot, ya saut-sautan di media sosial, nggak apa-apa. Tidak bisa masuk ke ranah hukum ya. Jadi selama itu tidak menimbulkan kerusuhan, nggak masalah. Kalau udah biasanya, kalau udah begini-begini nih, nanti ada yang mendamaikan. Biasanya juru damai yang suka berkonsentrasi itu ada beberapa nama lah yang jago. Yusuf Kala, Ustadz Dar Latif kali ya, Dasar Latif, Adi Hidayat, Bang Dasko. Nah itu suka tuh mendamaikan gitu ya. Bang Dasko tuh mendamaikan antara Kakak Pigai dengan Abu Janda ya? Iya. Waktu itu ya. Gitu teman-teman. Henry Satrio bagaimana pendapatnya? Saya masih sama. Mekanismenya tidak mudah mengganti wakil presiden kecuali ada pelanggaran berat. Pelanggaran berat apa saja yang bisa menggantikan wakil presiden itu sudah diatur dalam undang-undang. Apakah perbuatan tercela itu termasuk
hal yang bisa mengganti wakil presiden. Apakah misalnya hal-hal lain seperti korupsi atau penggunaan obat terlarang atau mencuri atau lain-lain lah, itu termasuk dalam pelanggaran berat. Yang jelas yang saya pahami, kalau saya tidak salah, pelanggaran berat yang ada dalam undang-undang itu, yang saya ingat juga, itu adalah pengkhianatan. Jadi lagi-lagi, makanya kemarin saya usulkan DPR harusnya mengundang para purnawirawan untuk segera bicara tentang usulan ini. Kenapa? Karena masuk ke ranah formal. Setelah itu DPR bisa mencatat, kemudian mengeluarkan rekomendasi atau mengeluarkan sikap DPR terhadap usulan para purnawirawan itu. Nah, setelah itu bisa reda. Tapi kalau kemudian tidak ada lembaga formal yang menampung pernyataan para purnawirawan ini, ya pasti isunya akan kemana-mana. Jadi itu usulan Henry Satrio. DPR harus undang para purnawirawan untuk secara formal mendengarkan usulan itu, kemudian juga merespon atau menjawab usulan itu juga dengan formal. Terima kasih, saya Henry Satrio, tetap di channel ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.